Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini, saya akan memberikan bagaimana cara agar jualan online teman-teman, bisnis online teman-teman, terus tumbuh dan berkembang, terus meningkat. Nah, langkahnya simple, mudah dipahami, ya. Tinggal teman-teman disiplin dalam melakukan atau action, ya. Nah, kita langsung saja. Nah, yang pertama teman-teman, nah di sini ada saya buatkan eh, alur ya, di mana mulainya dari sini. Mulainya adalah dari teman-teman menyiapkan budget marketing. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 25% dari target omset teman-teman per bulan. Di sini saya menyarankan teman-teman minimal punya target 100 juta per bulan. Ya, minimal target bulanan ya ini ya, target per bulan. Oke. Nah, berapa budget marketing yang harus disiapkan di awal? Yaitu ini budget marketing ya. Di sini berarti sama dengan 25% dari target teman-teman setiap bulannya. Nah, berarti 25 juta. Ya. Nah, ketika teman-teman itu sudah menyiapkan, ini siapkan di rekening yang berbeda, jangan dicampur dengan rekening yang teman-teman biasa pakai. Jangan pernah dipakai untuk keperluan lain selain untuk keperluan iklan atau keperluan marketing. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya teman-teman melakukan ads. Mas, saya pemula. Gimana caranya? Nah, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan di channel YouTube saya. Kalau teman-teman mau beriklan di Facebook ya atau Meta ya, eh, Sipa Shopee, kemudian TikTok Ads ya, dalam hal ini ke TikTok Shop khususnya, saya sudah menyediakan tutorial step by step secara terstruktur, mudah dipahami ya di channel YouTube saya. Ya, silakan ke beranda channel YouTube saya yaitu @mastova_kendal, youtube.com garing @mastova_kendal. Ya, di situ saya sudah menyiapkan step by step bagaimana cara beriklan di Meta, TikTok, dan juga si Pak Shopee. Ya, teman-teman tidak perlu bayar, tidak perlu mengeluarkan budget marketing. Selain itu, saya juga sudah menyediakan buat teman-teman ruang konsultasi gratis. Jadi untuk masalah ads tidak masalah gitu ya. Di situ saya sudah menyediakan ruang konsultasi gratis di grup WA dan juga grup Telegram. Silakan teman-teman masuk ke grup WA atau grup Telegram ya untuk konsultasi tentang masalah iklan teman-teman gitu ya. Akan saya bantu setiap harinya. Untuk linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kemudian setelah teman-teman melakukan ads ya dengan budget marketing yang ada ya secara konsisten, tentunya akan ada omset yang masuk. Nah, kita akan plotkan ya, kita akan bagi ke 7 rekening sesuai kebutuhan pokok usaha. Apa saja kebutuhan pokok usaha? Yang pertama harus ada budget marketing, ya salah satunya untuk iklan. Kemudian ada restock untuk atau produksi. Kemudian ada rekening untuk produk baru atau R&D. Kemudian ada untuk direktur atau pengelola. Kalau misalnya yang menjalankan teman-teman sendiri, ya berarti ini jatah teman-teman 3% misalnya. Kemudian untuk pembayaran karyawan, gaji karyawan, kemudian untuk operasional, dan untuk margin teman-teman. Ketika 7 ini teman-teman siapin rekening yang berbeda, nah ini adalah langkah awal teman-teman untuk memanage keuangan secara simpel ya. Di situ. Saya bukan ahli keuangan, namun ini sudah saya terapkan di usaha atau bisnis saya. Gitu ya. Silakan dicoba. Nah, bagaimana uh, mengaturnya gitu ya. Nah, di sini setiap teman-teman beriklan, tentunya ketika teman-teman beriklan secara konsisten ya dengan anggaran 25% ini dari target omsetnya gitu ya, setiap bulan, maka akan ada omset masuk ya. Nah, di situ sebelumnya teman-teman sudah siapin rekening ya untuk restock atau produksi, untuk R&D, untuk margin, untuk marketing, untuk pengelola, untuk karyawan dan untuk operasional. Itu sudah dibedakan ya. Kemudian untuk prosentasenya bagaimana? Prosentasenya misalkan ya, ini untuk restock atau produksi 40%. Untuk R&D untuk peluncuran produk baru
10%. Untuk margin teman-teman 10%. Untuk marketing minimal 25%. Untuk pengelola teman-teman sendiri misalnya, saya sendiri misalnya sebagai pengelola minimal saya punya jatah 3%, hak 3%. Kemudian untuk karyawan 7% misalnya, atau kalau karyawan kekecilan kasih aja 10%, operasionalnya yang dikecilin. Yang terpenting totalnya adalah 100%. Nah, ini semua kalau kita total ya adalah ini kalau kita totalnya adalah 100%. Nah, di sini ya, jangan sampai lebih dari 100%. Ini adalah alur pengaturan bisnis online agar terus tumbuh dan berkembang. Teman-teman harus siapin sekali lagi di masing-masing rekening. Ada 7 rekening. Rekening untuk operasional, rekening untuk karyawan, rekening untuk pengelola, rekening untuk marketing, margin, R&D, dan restock. Kenapa harus seperti ini? Karena ini adalah kebutuhan pokok usaha teman-teman agar terus berjalan dan terus tumbuh dan berkembang. Teman-teman harus punya margin, ya. Teman-teman harus ada produk baru karena usaha atau bisnis akan terus berjalan, akan sustainable kalau ada produk baru, ya. Kalau ada pangsa pasar baru. Produk baru berarti teman-teman setiap tahun misalnya harus meluncurkan satu produk baru ya. Di situ kemudian untuk marketingnya pangsa pasar baru itu dapat dari mana ya? Dari budget marketing, dari ads ya, di situ. Kemudian bagaimana simulasinya Mas untuk pengaturan uang masuknya biar nggak salah paham ya, kita akan detailkan. Nah, di sini ya. Nah, di sini laporan omset atau uang masuk. Nah, jadi di sini yang kita atur adalah uang yang sudah di tangan kita. Ketika teman-teman narik dari Shopee, narik dari TikTok Shop, ya, atau narik dari COD, jualan dengan landing page sendiri, ya, termasuk uang yang eh, dari jualan di website yang transfer langsung aja dibagi kalau ada transfer gitu ya. Diplotkan sesuai rekening masing-masing sesuai fungsinya, sesuai prosentase yang kita uh, buat sebelumnya ya di situ. Kita contohkan di sini misalnya tanggal 1 Juli. Ini keterangannya saya narik dari TikTok Shop ada 20 juta. Nah, 20 juta itu saya plotkan untuk produksi atau restock 8 juta, untuk marketing 5 juta, untuk pengelola 630 juta, untuk karyawan 1,4 dan seterusnya ini ya. Totalnya adalah 20 juta atau 100%. Nah, di situ di sini kita cantumin juga budget awal yang kita siapin, yaitu sesuai targetnya 100 juta per bulan, 25%-nya adalah 25 juta sebagai budget awal untuk marketing, terutama untuk iklan ya. Nah, di sini kita jumlahkan ya, misalkan tanggal 3 Juli saya narik dari Shopee 50, dari Topet 30, dari TikTok Shop 70 ya. Kemudian dari tanggal 15 ada 29 juta dari TikTok Shop gitu ya. Nah, ini diakumulasi maka akan ketemu di sini omset real yang didapat teman-teman itu berapa setiap bulan gitu. Kelihatan banget ya. Ini sekali lagi yang kita hitung adalah uang yang benar-benar sudah cair ya. Bukan baru COD dikirim gitu ya. Itu dihitung teman-teman hitung. Itu nggak perlu dihitung ya. Dihitungnya di bulan depan kalau memang sudah jadi liquid atau jadi cair ya gitu. Sudah masuk ke tangan teman-teman baru dibagi gitu ya. Nah, di sini perhatikan teman-teman, budget marketing teman-teman itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Ya karena ketika teman-teman di sini ada omset terus-menerus, ngiklan secara terus-menerus, maka akan ada omset masuk dan budget marketing akan terus bertambah dan margin pun akan selalu ada, teman-teman. Untuk budget untuk pengembangan produk baru juga ada. Untuk operasional juga ada, untuk bayar karyawan juga ada, untuk pengelola sendiri juga ada, ya. Untuk produksi juga ada. Ini adalah kebutuhan pokok usaha teman-teman agar terus berjalan. Nah, kemudian Mas, untuk pengeluarannya, nah kita catat, misalnya di sini ya, kita uh, cek di sini, misalnya untuk pengeluaran iklannya 5 juta nih untuk tanggal 3. Nah, di sini kita catat akan muncul totalnya 31 juta. Kalau kita bandingin dengan budget marketing, ini masih selisih banyak. Maka budget marketing tidak akan pernah habis. Nah, kalau teman-teman mengikuti cara ini ya, disiplin, maka budget marketing, budget iklan teman-teman tidak akan pernah habis.
Ya, bahkan teman-teman bisa nanti membayar artis ya atau endorse gitu ya untuk produk teman-teman sehingga omsetnya tambah maju tambah maju. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari budget marketing. Kalau teman-teman misalnya saya repot banget nih, saya mau fokus sebagai CEO aja, fokus ke produksi aja nih sebagai CEO. Nah, teman-teman bisa bekerja sama dengan saya, diambilkan dari budget marketing ya, saya bisa menerima hanya 3% dari total omset, diambilkan dari budget marketing. Ya, di situ. Oke, sekali lagi, semoga cara ini ya bermanfaat buat teman-teman agar yang pertama teman-teman usaha atau bisnis online-nya atau jualan online-nya terus tumbuh dan berkembang, terus meningkat ya. Dan budget marketing teman-teman, budget iklan teman-teman itu terus-menerus tidak akan pernah habis. Seperti inilah metodenya. Kalau teman-teman butuh bagaimana cara menjalankan iklannya ya silakan subscribe channel YouTube saya ya. Di situ bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Jika teman-teman bingung ya setelah melihat video tutorial gitu ya, masih bingung juga, saya bisa meremot ya, meremot eh, PC teman-teman untuk saya bantu. Caranya seperti ini, stepnya seperti ini, saya remote, saya kasih contoh, kemudian teman-teman praktekkan sehingga metode belajar private dengan saya itu sangat-sangat efektif karena langsung saya eh, handle ya, langsung saya ajarin, saya remote PC atau laptop teman-teman ya. Private sifatnya tidak diwajibkan ya karena saya sudah menyiapkan video tutorial gratis dan juga konsultasi gratis ya. Private buat teman-teman yang memang kesulitan banget gitu ya setelah eh, teman-teman menyimak dan mempraktekkan video tutorial teman-teman belum bisa. Nah, baru teman-teman silakan kalau teman-teman mau private. Link private akan saya cantumkan di deskripsi video ini juga ya. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan ajukan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.